Dalam perjalanan pulang kerja, seorang orang gila bergegas ke arahku, minum jarum suntik obat ke dalam tubuhku. Kemudian, saya terbaring di rumah sakit. Nyonya, Anda sudah bangun. Rumah sakit kami telah mempersiapkan untuk Anda. Pemeriksaan komprehensif dilakukan. Semua indikator ditampilkan. Tubuh Anda baik-baik saja. Orang gila itu mengambil ramuan itu saat disuntikan ke dalam tubuh. Dia juga mengatakan itu akan memberi saya kemampuan untuk melihat melalui perspektif semua indikator normal. Nyonya, Anda memeriksa 3 kali dan tidak ada yang terjadi. Rumah sakit memiliki peraturannya sendiri. Tidak ada lagi pesanan yang dapat dibuka. Anda dapat dipulangkan sekarang. Tahan denyut nadi. Anda dapat dipulangkan sekarang. Benar saja, semua indikatornya normal. Sungguh nasib buruk selama 8 kehidupan. Apa yang terjadi? Kepalaku sangat sakit. Dan mataku. Apa yang terjadi? Itu benar-benar melewati dinding. Saya melihat orang-orang di luar tembok. Sepertinya, orang gila itu benar. Bahwa suntikan obat, itu memberi saya kemampuan untuk melihat melalui berbagai hal. Telepon dari adik perempuannya Xiao Rui. Beri makan Xiao Rui. Di mana kamu, si kecil? Saya di luar. Tentu saja saya tahu Anda berada di luar. Tuan tanah datang untuk menagih sewa. Jika Anda tidak segera menyerahkannya, Anda akan dipindahkan. Cepat kembali. Saya. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Iya. Jika ada, maka lanjutkan. Cepat kembali. Uang ini. Itu tidak cukup untuk menutupi sewa. Saya harus mencari cara mengumpulkan sewa. Saya tidak bisa membiarkan saudara perempuan saya melakukannya. Dibiarkan terdampar di jalanan. Iya. Mataku bisa melihat melalui hal-hal. Beli tiket awal. Anda pasti akan menang. Masing-masing adalah tiket ke super yang luar biasa. Bos. Peringkat, beri saya beberapa tiket gores. Hanya tersisa 10 yuan, 11 yang ren, dan 2 mimpi menjadi kenyataan. Mana yang Anda inginkan? Keluarkan semuanya. Saya akan memilihnya. Baiklah. Yang ini. Distrik bawaan. Yang ini. Dan yang ini. Nilai. Bos, segera. Kelima foto ini. Dan yang ini. Itu total 52. Debu itu baik. Gadis itu cukup berhati-hati dengan pilihannya. Mengikis perlahan. Mengerti. Pukul lagi. Tidak buruk, keberuntunganmu. Tapi itu semua adalah hadiah kecil. Bos, jangan khawatir. Bos. Lihat yang ini. Apakah ini hadiah pertama? Saya akan pergi. 80.000. Anda hanya menjadi sangat beruntung. Itu hanya kebetulan. Bos. Bisakah Anda mengklaim hadiahnya? Hadiah dapat dibawa ke pusat. Saya dapat membantu Anda menebusnya. 80.000. Pajak 20% dipotong. 64.000 tersisa. Nilai. Selain itu, 5 tiket sebelumnya memenangkan 200. Bersama. 64.201. Bos. 210 untuk Anda. Beri aku 64.000. Bertindak cepat dan tegas. Aku akan memberimu uangnya. Mengikis area keamanan tidak valid. Itu 64.000. Lihat. Gadis, ini tas untuk Anda. Terima kasih, bos. Bos, saya pergi sekarang. Terima kasih. Baiklah, baiklah, hati-hati. Donglin, Tuan Tanah. Pemilik rumah. Saya kembali. Yo. Anda akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu selama berabad-abad. Pemilik rumah. Ini adalah sewa triwulanan. Maaf karena terlambat. Dan sewa untuk tahun mendatang. Saya sudah membayar di muka. Oh sayang. Sepertinya, Anda melakukannya dengan baik. Menghasilkan uang. Menghasilkan sedikit uang. Baiklah, dan menyelamatkan saya dari berlari sepanjang waktu. Hilang. Menghela nafas. Saya pikir Anda tidak akan datang untuk itu. Maaf, Xiao Rui. Penarikan agak terlambat.
Apa yang akan Anda lakukan? Apalagi yang bisa Anda lakukan? Pergi bekerja paruh waktu di restoran. Tunggu sebentar. Adikku kaya sekarang. Anda tidak harus pergi bekerja. Belajar dengan baik. Mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Saya bisa mendapatkannya sendiri. Saya tidak peduli dengan uang Anda. Xiao Rui. Meskipun kamu bukan saudara kandungku, tapi aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Sebelumnya, saya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Saya minta maaf. Ini memungkinkan Anda mendapatkan uang dan bekerja pada saat yang sama. Berhenti. Anda tidak bersalah kepada saya. Kamu adalah orang yang telah bersalah pada orang tuamu. Mereka melakukannya untuk menaikkan biaya kuliah Anda. Bahkan nyawanya tidak hilang. Anda menggelapkan dana publik di sekolah. Dia diusir. Anda telah mengecewakan kami begitu banyak. Xiao Rui. Yan Sui. Ada apa? Pemimpin ingin membuang barang-barang Anda. Datang ke perusahaan dengan cepat. Ling Qiansui. Menyingkir. Saudari Donglin akan segera tiba di sini. Hak apa yang Anda miliki untuk melemparkan barang-barangnya? Hanya karena saya supervisor. Pecat dia. HMPH. Tidak ada lemparan yang diperbolehkan. Berhenti. Donglin, kamu benar-benar berani datang. Saya mengambil barang-barang saya sendiri. Apa yang harus ditakuti untuk datang? HMPH. Anda telah dipecat. Lepaskan, lepaskan, keamanan. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Tarik dia pergi untukku. Perlindungan. Apakah Anda mencari kematian? Apa yang terjadi? Mata saya. Dia benar-benar bisa melihat gerakannya. Menghindar. Apa yang ingin Anda lakukan, Saudari Donglin? Berhenti berkelahi. Itu bisa berakibat fatal. Matahari Fugui. Saya bersedia memecat saya. Tetapi jika Anda ingin merepotkan saya lagi, saya juga bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Saudari Donglin, tunggu saya. Saya juga tidak ingin melakukannya. Inilah Anda. Akulah yang kamu bawa ke perusahaan. Sekarang Anda semua telah pergi. Mengapa saya masih di sini? Baiklah. Saya memiliki penglihatan sinar X. Tinggalkan perusahaan ini. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Saudari Donglin, baru saja, Anda meraih supervisor. Didorong sejauh ini. Itu terlalu keren. Aneh. Jarum itu ditusuk. Tidak hanya membiarkan saya melihatnya, itu juga membuatku merasa lebih kuat. Sekarang saya juga pergi. Ini hanya pengalaman kerja yang cukup untuk dikumpulkan. Lebih baik kembali ke sekolah dan mempelajari mata kuliah utama Anda. Kamu kecil. Keluarga Anda tidak kekurangan uang. Anda harus memfokuskan perhatian Anda untuk belajar. Oke, senior. Saya harus pergi menjemput Xiao Rui. Ayo, minum minuman. Pak, ini tagihannya. Pelayan itu ternyata adalah seorang siswa. Cukup polos. Minum dengan saudara laki-laki Anda. Saya sedang bekerja. Mengapa berpura-pura tidak bersalah? Sangat menikmati menemani saudara laki-laki saya. Tip Anda adalah suatu keharusan. Berhenti. Menindas adikku. Pukul itu. Hai, mencampuri urusan orang lain, ya. Minta maaf kepada saudara perempuan saya. Minta maaf padanya. Adik perempuan, kami salah. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Tersesat. Apa yang membawa Anda ke sini? Aku akan menjemputmu sepulang kerja. Apakah ini sering terjadi? Apa hubungannya dengan Anda? Saya saudara perempuan Anda. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Belum lama ini. Semua berada di tempat yang sama. Pulanglah bersamaku. Saya tidak akan kembali. Xiao Rui. Xiao Rui masih marah padaku. Tapi terlepas dari, saya saudara perempuannya. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Dia menyuruhnya untuk tidak bekerja terlalu keras lagi. Gadis kecil, mungkinkah Anda bisa memenangkan jackpot hari ini? Bagaimana jika? Bos, tolong beri saya ini. Yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Dan yang ini, yang ini. Bos, saya ingin kartu-kartu ini. Baiklah, ini kartunya. Mengikis perlahan. Pukul, pukul, dan lagi. Ada apa dengan gadis kecil ini? Ini seperti memiliki penglihatan sinar X. Semuanya berhasil. Wah, wah, sebanyak 200.000 yuan dimenangkan. Bos, tolong bantu saya menukarkan hadiahnya.
Ini adalah pembayaran Anda untuk kerja keras Anda. Tidak masalah, saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Berbalik. Terima kasih, bos. $260,000. Mulai sekarang, Xiaorui tidak perlu bekerja lagi. Mengapa sangat menyakitkan? Saya benar-benar bisa melihatnya, situasi yang jaraknya 1000 mil. Xiaorui sedang ditempatkan dalam posisi yang sulit. Aku harus pergi menemukannya. Pakaian ini terlihat bagus. Yang ini juga cukup bagus. Xiaorui. Tangan Anda. Pakaian Anda kotor. Mengenakan seragam sekolah. Mereka mampu membeli pakaian dari toko kami. Gaun ini. Saya khawatir Anda bahkan tidak mampu membayar biaya kuliah setahun. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud. Aku akan menyekannya hingga bersih. Bisakah Anda menghapusnya? Gaun ini 2 atau 6, atau Anda harus membelinya. Jika tidak, biarkan keluarga Anda membayarnya. 2 bagasi dan 6 terlalu mahal. Xiaorui, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang. Jika Anda tidak punya uang, apa yang Anda lakukan? Hantu yang malang adalah hantu investigasi. Pakaian apa yang harus dibeli? Saya memiliki 120 di sini. Ah. Dan itu 80 yuan. Hanya itu yang ada secara total. Apakah Anda ingin menghubungi keluarga Anda? Saya tidak punya keluarga yang tersisa, hanya saudara perempuan saya. Tapi saya tidak berani memanggilnya. Tidak ada keluarga. Lalu dari mana Anda mendapatkan anak-anak liar ini? Kotori pakaian Anda. Masih mencoba untuk membayar hutang. Diam. Kakak. Dan hanya sepotong pakaian. Apakah benar-benar perlu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Kamu adalah saudara perempuannya. Itu akan tepat 2.600 untuk mendapatkan uang. Beritahu saya 2.600 dengan harga ini. 600 yuan. Anda menipu orang, Anda sengaja menipu kami. Siapa yang menipu seseorang? Aturan di toko saya. Jika pakaian menjadi kotor, kompensasi 5 kali lipat dari jumlah penjualan. 2.600 sudah menjadi keringanan hukuman. Aturan. Mengapa saya tidak melihatnya? Toko Anda memiliki pemberitahuan yang menawarkan kompensasi 5 kali lipat. Xiaorui, apakah kamu suka pakaian ini? Kak, ini terlalu mahal. Bungkus. Selain itu, apa yang baru saja Anda katakan? Saya sudah merekam semuanya. Jika Anda tidak ingin dikeluhkan, minta maaf kepada saudara perempuan saya, Xiaorui. Adikmu luar biasa. Kakak, mungkin lupakan saja. Maaf. Ini. Hanya adikku. Saya baru saja melihatnya. Temukan ukuran yang tepat untuk saudara perempuan saya. Bungkus semuanya. Anda berarti segalanya. Untuk mereka semua. Kakak, mengapa Anda membeli begitu banyak pakaian? Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda membeli pakaian? Beli sebanyak yang Anda inginkan sekaligus. Ngomong-ngomong, kamu pasti teman sekelas Xiaorui. Pakaian apapun yang Anda suka, Anda dapat memilih apapun yang Anda suka. Saya akan membayar tagihan. Benarkah? Kemudian Anda memilihnya. Itu bagus. Xiaorui, mana yang kamu suka? $30 set nonayan. Termasuk teman sekelas. Sebanyak 38.531. Geser kartu Anda. Xiaorui, adikmu sangat luar biasa. Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Pergi bekerja di toko teh susu. Kak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Diperoleh. Tunggu, apa lagi yang kamu inginkan? Hubungi manajer toko Anda. Halo, Bu. Nama saya Sumanting. Dia adalah manajer toko ini. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Membantu Anda. Baru saja. Petugas Anda mengatakan saudara perempuan saya mengotori pakaiannya. Dia menuntut kompensasi darinya dengan harga 5 kali lipat. Kata Anda, apa yang harus dilakukan? Saya minta maaf atas nama petugas saya. Lihat, Anda tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang kecil. Bisakah Anda membiarkannya keluar sekali ini? Para tetua tidak mengingat kesalahan orang-orang kecil. Pemerasan adalah ilegal. Akankah polisi membiarkannya pergi? Bu, tolong jangan memanggil polisi. Saya hanya bingung sejenak. Kak, mungkin kamu harus melupakannya saja. Lupakan saja. Dia juga tidak mudah.
Baiklah, karena adikku bilang tidak apa-apa. Kemudian lupakan saja. Terima kasih. Dia sangat baik padaku. Tapi aku masih membencinya. Itu menyebabkan kematian ibu dan ayah. Ini adalah uang untuk membeli pakaian. Apa yang Anda lakukan? Tidak ada apa-apa, bayar saja Anda kembali. Hanya itu yang saya miliki sekarang. Ke bawah. Aku akan menebusnya padamu setelah aku dibayar. Tidak perlu, ini awalnya dibeli untuk Anda. Bukankah Anda selalu menginginkan gaun panjang? Gaun panjang ini pasti akan terlihat cantik untukmu. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membelikannya untuk saya. Xiao Rui, aku adikmu. Membelikan Anda sepotong pakaian adalah hal yang normal. Kamu bukan adikku. Dari Anda menyebabkan ibu mati. Sejak hari saya dikeluarkan dari sekolah, itu tidak lagi. Saya tidak ingin Anda menggunakan uang kotor dari penggelapan membeli pakaian. Xiao Rui, uangku tidak kotor. Jika dana publik yang digelapkan tidak kotor, kemudian para pejabat yang korup harus memiliki tablet peringatan mereka sendiri. Xiao Rui, saya tidak menggelapkan. Saya dianiaya tentang ini. Kalau begitu beritahu saya. Orang yang berpenghasilan 3 sekaligus sebulan, bagaimana dia bisa menghasilkan 30.000 yuan untuk membeli pakaian? Itu adalah lotre yang saya menangkan bola warna ganda minggu lalu. Uang itu ditransfer kepada saya oleh pusat lotre. Saya memiliki sertifikat pembayaran pajak. Begitu banyak orang membeli tiket lotre. Mengapa Anda mendapat kesempatan? Saya hanya beruntung. Anda tidak pernah berbohong sebelumnya. Xiao Rui. Setengah tahun yang lalu. Sekolah menuduh saya menggelapkan dana publik. Hubungi polisi. Hari saya dibawa pergi oleh polisi. Kamu memeluk lenganku dan bertanya padaku. Kakak, apakah Anda dianiaya? Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Lalu mengapa Anda tidak mengatakannya? Karena itu adalah Yang Youi. Saya biasa membawanya makan setiap hari. Anda telah melihatnya. Dia bahkan membelikanmu susu stroberi. Dia ingin menjadi ketua OSIS. Tentang orang-orang dari Departemen Hubungan Eksternal bersama. Dana acara ditransfer. Dan menjebak saya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Itu karena saya takut. Aku khawatir kamu akan berpikir adikmu adalah milikmu sendiri. Bahkan teman-teman tidak bisa melihat dengan jelas. Teman sekelasku memarahiku. Guru tidak menyukaiku. Saya tidak peduli sama sekali. Tetapi bahkan jika Anda berpikir dengan cara yang sama. Jadi bagaimana dengan saya? Saya kemarin. Saya melihat supermarket di lantai bawah menjual stroberi. Ini 2 yuan lebih mahal dari tahun lalu. Aku akan membelikannya untukmu besok pagi. Cuci bersih dan campurkan gula batu. Anda bisa makan mangkuk ketika Anda masih kecil. Pakaian ini. Saya akan mencoba dulu. Jika tidak cocok. Ketika saatnya tiba, ikutlah denganku untuk menukarnya. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu untuk melakukan pertukaran. Anda dapat beralih ke akun apapun. Adikku terlihat bagus dalam apapun. Tambahkan uang yang Anda menangkan kemarin dan hari ini. Mengurangi 38.000 yuan yang dihabiskan untuk pakaian. Masih ada 230.000 yang tersisa. Kemarin, saya masih khawatir dengan sewa 2.000 yuan. Hari ini 230.000. Izinkan saya menggunakan penglihatan sinar X untuk menghemat uang. Anda dapat membeli rumah di Jinling. Sehingga saya dan saudara perempuan saya dapat memiliki rumah. Senior. Beri makan Qian Sui. Saya ingin meminjam uang dari Anda. Oh, wanita kaya kecil kita masih membutuhkan uang. Ini benar-benar sedikit kurang. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 100.000. Begitu banyak. Apa yang Anda lakukan di sini? Bisakah kakak senior tidak bertanya? Baiklah, saya akan mentransfer uang kepada Anda di ponsel saya. Bisakah Anda memberi saya uang tunai? Baiklah, saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalau begitu saya akan melakukannya besok pagi. Pergi ke bank untuk menarik uang dari Anda. Terima kasih, senior. Qian Sui sangat murni. Mungkinkah dia tertipu?
Ini adalah 100.000 yuan yang Anda tarik. Donglin. Saya memecatnya dan dia tidak bisa bertahan. Tidak ada uang tersisa. Pergi ke bank untuk membatalkan kartu bank Anda. Untuk apa saya di sini? Apa hubungannya dengan Anda? Ambil sebanyak ini, mengapa Anda tidak mengajukan pinjaman? Minggir, aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Jangan main-main denganku lagi. Senior. Yansue merasa sedikit malu. Saya terlambat. Akulah yang harus merasa malu. Maaf merepotkanmu. Kata-kata macam apa ini? Anda mengambil uangnya. Senior, ketika aku punya uang, aku akan segera membayarmu kembali. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang ini? Saya khawatir Anda akan tertipu. Jangan khawatir, mereka tidak akan membodohi saya. Saya sangat pintar. Berhati-hatilah dengan segala sesuatu. Jangan khawatir. Dia banyak membantu saya ketika saya masih di sekolah. Saya tidak bisa begitu saja melihatnya ditipu. Saya harus mengikuti dan melihatnya. Wajah bekas luka. Beri aku beberapa hari lagi. Jika saya meminjam uang besok, saya akan membayar Anda kembali. Berapa kali itu? Saya pikir saya seorang dermawan. Lepaskan ayahku. Dia benar-benar tidak punya uang. Jika kamu tidak punya uang, percayakan putrimu padaku. Tebusan orang dengan uang. Berhenti. Senior. Gadis kecil. Ikut campur dalam bisnis orang lain. Saya merekam video. Jika Anda tidak berhenti sekarang, jadi saya menelepon polisi. Jika Anda tidak berhenti sekarang, saya akan memanggil polisi. Tidak berguna. Scarface, bukan? Saya kebetulan mengenalnya, petugas uang dari kantor polisi. Menindak riba. Ingin membantu Anda menghubunginya? Lin. Tidak ada 500.000 dalam 5 hari. Aku akan menghancurkan rumahmu. Ayo pergi. Gadis kecil. Terima kasih kepada Anda. Senior. Ini ayahku, Lin Dahai. Ayah, ini senior saya Dong Lin. Gadis kecil. Anda cukup terampil. Saya hanya memamerkan omong kosong. Ini telah dikalahkan ke keadaan seperti itu. Bagaimana mungkin ada yang masih tertawa? Ayah dan yang lainnya tidak menyakitimu, bukan? Baru saja, mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan mengambil pinjaman berbunga tinggi lagi. Ayah, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang Anda berutang di luar sana? Tidak. Tidak banyak titik. Titik-titik. Ibu baru-baru ini menjual 2 apartemen dan sebuah toko. Saya juga mengambil 100.000 yuan. Mereka membayar Anda bunga di bank. Itu tidak cukup. Tidak ada lagi kata-kata. Saya menelepon ibu. Hei, jangan menelepon ibumu. Dia memiliki tekanan darah tinggi dan tidak bisa marah. Selain pengembalian sebelumnya. Saya masih kekurangan. 9 juta. 9 juta. Mengapa Anda berhutang begitu banyak? Apakah saya tidak punya uang cadangan? Jadi saya pergi ke toko batu giok untuk memesan bahan bakunya. Tanpa diduga, seseorang sedang menyelidikinya. Semua rekening bank saya dibekukan. Saya hanya udang kecil di dalam. Dia diselidiki tepat setelah membayar. Apakah seseorang memasang jebakan? Ya, ayah. Anda tidak ditipu oleh bos itu, bukan? Oh, tidak. Dia kehilangan kekayaannya senilai lebih dari 10 miliar. Seseorang pasti sengaja mengacaukannya. Saya awalnya ingin menghasilkan uang dengan cepat. Saya tidak pernah menyangka bahwa dengan tabungan saya dari sisa hidup saya terlibat. Orang-orang itu menyuruh kami membayar kembali dalam waktu 5 hari. Keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu. Berbisnis benar-benar berisiko. Tapi paman benar-benar tidak beruntung. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pikirkan cara lain. Itu benar-benar tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Saya akan melakukan pekerjaan sambilan untuk melunasi uangnya. Paman Qiansui. Mungkin saya bisa memikirkan cara. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya. Petunjuk tentang pemilik batu giok. Apakah ada titik balik? Senior. Paman dan yang lainnya mengumpulkannya. Begitu sembrono. Hei, Nona. Anda masih muda dan tidak mengerti. Di belakang orang itu ada Lihu, harimau yang turun dari gunung. Orang paling tangguh di jalan menuju Jinling.
Siapa yang akan menyinggung perasaannya? Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Saya akan meminjam 1 juta. Senior. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang, gadis kecil? Anda benar-benar bisa meminjam uang sebanyak itu. Saat itu, saya dianiaya. Kaulah yang melangkah untuk membantuku. Kasih sayang ini. Saya harus kembali. Bahkan jika Anda meminjam 1 juta, masih jauh dari 9 juta. Menghela nafas. Saya tahu seorang Master Giok. Akan ada pertemuan pertukaran di Jinling Mall besok. Saya masih memiliki beberapa ratus ribu tersisa. Mari kita coba keberuntungan kita dalam berjudi batu giok. Ayah, mengapa Anda tidak mempelajari pelajaran Anda? Mengapa Anda masih ingin berjudi pada batu? Oh sayang, mereka semua berhutang jutaan. Beberapa ratus ribu yuan tidak masalah. Bagaimana jika keberuntungan ternyata ada di sisi perjudian batu giok? Kemudian 9 juta sudah tiba. Saya pikir tidak apa-apa. Senior, kamu juga gila. Ini bukan tentang berjudi di atas batu. Saya bisa melihat melalui kartu awal. Dia pasti bisa melihat melalui batu giok juga. Berjudi pada batu giok jauh lebih cepat daripada menghasilkan uang dari kartu awal. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Almarhum menderita luka tembak di dada. Foto identitas yang diduga hilang. Profesor Li Mingche dari Universitas Kyoto. PhD dalam biologi. Ahli biomedis. Itu adalah dia. Itu berkat Profesor Li pada saat itu. Hanya dengan begitu saya bisa keluar dari masalah. Saya ingin pergi memberi penghormatan kepadanya. Profesor Li Mingche. Itu semua berkat Anda pada saat itu. Saya akhirnya muncul dari titik terendah. Jangan khawatir. Penelitian Anda yang belum selesai. Saya akan membantu Anda. Terus pelajari secara langsung. Anda tahu ayah saya. Anda adalah. Saya putrinya. Bos, dia ada di sana. Anda pasti Li Jingwen. Pamanmu tidak memberitahumu. Apa yang dia katakan? Pamanmu berhutang uang kepada kami dan tidak bisa membayarnya kembali. Aku telah memberimu kepada kami. Apa? Pamanmu berhutang uang kepada kami dan tidak bisa membayarnya kembali. Aku telah memberimu kepada kami. Apa? Wajah Chen Hua menyedihkan seperti sendok. Keponakan saya sebenarnya cantik. Bawa pulang dan berdandan untuk menjadi bintang utama. Pemogokan. Jangan datang. Apa yang Anda lakukan? Jangan takut. Si kecil yang lucu. Ini kamu lagi. Anda tahu itu saya. Jadi mengapa tidak tersesat? Jangan takut. Apa hubungannya wanita ini denganmu? Ada opini. Rekening pagi belum diselesaikan. Tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa sekarang. Jangan takut. Terima kasih. Di mana rumah Anda? Izinkan saya membawa Anda kembali. Tidak perlu. Terima kasih. Saya mengerti. Apakah itu benar-benar ganas? Senior. Tian Sui, Paman Ling. Ini dia. Oh, yang ini. Itu adalah Tuan Liu. Dia adalah ahli dalam industri batu giok. Tuan Liu. Ini Dong Lin. Halo. Halo, Tuan Liu. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Kali ini, melibatkan industri batu giok di Jinling. Milik. Sangat sedikit yang benar-benar menyukai batu giok. Kebanyakan dari mereka hanya di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Jinling. Tidak ada pedagang batu giok besar. Jinling. Tidak ada pedagang batu giok besar. Industri perhiasan Jinling terdiri dari 3 kelompok besar. Zhao membuat berlian. Keluarga Liang membuat perhiasan. Keluarga Su membuat batu giok. Keluarga Su selalu menjalankan bisnis keluarga. Tahun ini, dia tiba-tiba menghadapi kemalangan. Sebuah kelompok bernilai puluhan miliar. Itu runtuh begitu saja. Kami juga mempercayai mereka. Kehilangan puluhan juta sekaligus. Pertemuan pertukaran ini. Itu akan membantu Jingwen. Tuan Liu. Dong Lin memiliki banyak penelitian tentang batu mentah. Tolong beri saya lebih banyak saran. Pikir Bos Ling. Kemampuan saya untuk makan. Apakah itu sesuatu yang bisa dipelajari siapapun? Tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Jadi itu adalah bisnis. Kelelahan oleh satu pisau. Kaya dengan pisau. Ini bukan lelucon. Ya, ya, ya. Silahkan. Bukankah ini hanya tentang melihat beberapa batu yang pecah? Senior, jangan marah. Kami tidak peduli dengan ajaran lain. Saya tidak marah. Kamu bahkan lebih cemas dariku. Air naik. Spesies air ungu. Tipe kaca. Varietas tipe kaca berkualitas tinggi. Cobalah. Dong Lin. Dong Lin. TCH. Itu benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Bertemu dengan Anda, kitalah yang tidak beruntung. TCH. Bagaimana? Miskin, dia juga belajar dari orang lain untuk membeli batu judi. Hahaha. Ada aturan di tempat tersebut. Tidak bisakah orang miskin berjudi pada batu? Tidak ada aturan. Tapi, bisakah Anda membelinya? Bisakah saya membelinya? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda mencari pemukulan, aku tidak keberatan bertemu denganmu. HMPH. Aku tidak akan membungkuk ke levelmu. Ayo pergi. Bos, berapa banyak Anda menjual karya ini? 3.000. Bagian ini berisi giok air biru. Bernilai lebih dari 3.000. 5.000. Saya membelinya. Bos ini menawarkan 5.000.
Wu Xiong, apa maksudmu? Apa artinya itu? Saya membeli batu. Siapapun yang datang ke sini bisa membelinya. Bagaimana? Anda bisa membelinya? Saya tidak bisa. Pria ini benar. Penawar tertinggi menang. Benar? Bos. Tidak apa-apa. Datang, geser kartu Anda. Bos. Bagian ini. 2 batang. Geser kartu Anda. Wu Xiong, bukankah kamu menjijikan? Menjijikan tentang itu. Saya membeli batu. Bagian ini. 6 batang. 7 batang. Bagian ini. 10.000. Semua itu hanya menutup-nutupi. Tidak ada yang baik. Jangan impulsif. Mungkin karena uang yang harus dibakar. Bos. Berapa harga yang satu ini? 650,000. Senior. 650.000 terlalu mahal. Bahan penutup kepala ini berharga 650.000. Apakah bosnya gila? Berapa banyak? Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Beri saya kartu itu. Bagaimana? Tidak membeli lagi. Siapa yang tidak akan membelinya? Wu Xiao. Saya membelinya. Anda benar-benar membelinya. Saya akan membelinya. Dua orang. Haruskah dipotong? Potong milik saya dulu. Datang. Pabrik air biru telah muncul. Sekarang itu terjadi. Hahaha. Lihat itu. Disinilah Anda baru saja memulai. Bahan yang ingin saya beli. Sayang sekali, saya merebutnya. Hahaha. Hanya potongan batu giok ini yang ada. Bagian belakang adalah semua batu bekas yang saya pilih secara khusus. Potong bagian kedua. TCH. Apakah Anda akan memotongnya atau tidak? TCH. Semua dipotong. Wu Xiao. Ini adalah bagian terakhir yang tersisa. TCH. Potong semuanya untukku. Tidak ada yang terjadi. Luar biasa. Semua batu mereka hancur. Berapa kerugian 700.000? Batu tak berhargamu kehilangan 650.000. Bisakah Anda membayar kompensasi? Jangan khawatir, Tuan Muda Wu. Dia memilih bahan besar ini. Bahkan tidak ada sepotong tragiok. Potong. Tidak ada air sama sekali. Saya hanya tidak mengatakan apa-apa. 650,000. Beli sepotong sampah. Kamu benar-benar murah hati, Dong Lin. Memotong lebih dalam. Masih tidak ada kelembaban. Apakah berjuang di ambang kematian bahkan berarti? Izinkan saya memberitahu Anda, ini hanya sampah. Memotong lebih dalam lagi. Potong dia sedikit lebih dalam. Ada air sekarang. Ketinggian airnya cukup tinggi. Ini pasti tipe kaca. Wah, transparansinya terlalu tinggi. Ada juga Piao Cui, kaca berkualitas tinggi. Itu benar. Ini adalah jenis kaca Piao Cui berkualitas tinggi. Luar biasa. Kami memenangkan taruhan. Bukankah Anda bilang, apakah tidak ada apa-apa di dalamnya? Apa ini? Materi penutup ini juga tidak akurat. Xiong, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Anda pasti sangat beruntung. Beberapa orang hanya buta. Mengesampingkan harta karun dan tidak membelinya. Membeli tumpukan sampah. Anda. Tuan Wu. Saya. Dan ada sepotong, barang besar yang menutupi kepala. Aku membodohi kamu. Ayo pergi.
Batu saya. Adik laki-laki. Apakah Anda menjual batu-batu ini? Saya akan menyediakan 3 juta. HMPH. Saya akan menawarkan 5 juta. Matahari Shouzi. Anda gila. Bagaimana jika tidak mekar hijau? Dengan mata tajamku. Bahan ini. Ini jelas lebih dari sekadar permukaan hijau. Matahari Shouzi. Anda gila. Bagaimana jika tidak mekar hijau? Dengan mata tajamku. Bahan ini. Ini jelas lebih dari sekadar permukaan hijau. Jangan khawatir, bos. Saya belum selesai memotong. Anda masih harus memotong. Tidak, gadis. Taruhannya tinggi. Sangat mudah untuk menutupnya. Potong lagi menjadi 10.000. Ubah wajah. Terus potong. Anda yakin? Terus potong. TCH. Saya memilih batu dengan perspektif saya. Lokasi batu giok. Saya tahu lebih baik dari siapapun. Kaca berkualitas tinggi, tidak banyak. Mungkin hanya area sayatan. Apa yang terburu-buru? Hanya setengah dari pemotongan yang dilakukan. Terus potong. Menghela nafas. Lihatlah. Sudah kubilang kau. Perspektif saya. Mengerti. Jenis kaca Zamrud Premium. Belum ada retakan. Ya Tuhan, itu benar-benar terjadi. Saya akan menawarkan 15 juta. Total 2.000. Saya akan menawarkan 20 juta. 2. Total 2.000. Saya hanya membelinya seharga 650.000 sebelumnya. 3 hari yang lalu, saya masih khawatir tentang sewa. Sekarang 2.000 yuan. Rasanya seperti mimpi. Tetap stabil. 3 hari yang lalu, saya masih khawatir tentang sewa. Sekarang 20 juta. Rasanya seperti mimpi. Tetap stabil. Ini belum berakhir. Matahari bos. Jenis kaca di toko saya. Tidak sebagus yang ini. Anda, berikan padaku, tolong. Oh sayang, Chen Pangzi. Dan harga tertinggi menang. Saya akan menawarkan 25 juta. Saya akan keluar. Saya akan menyediakan 30 juta. Jangan khawatir, bos. Masih memotong lagi. Huan, artinya. Buka beberapa jendela. Para bos membeli dengan percaya diri, bukan? $60 juta. 60 juta. Keluarga Liang adalah tuan muda, Liang Tianlei. Saya masih ingin menjadi harta karun toko. Sekarang tidak ada harapan. 60 juta pendek. Berapa banyak yang Anda inginkan? 80 juta, 80 juta, 80 juta. Ada terlalu banyak, lebih banyak lagi. Masih ada 2 sisi yang belum dipotong. Potong kedua sisi. Tapi itu bukan hanya 8.000 atau 10.000. Apakah Anda pikir saya akan menjualnya? Anda. Saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. 80 juta hilang. Potong kedua sisi. Tapi itu bukan hanya 8.000 atau 10.000. Apakah Anda pikir saya akan menjualnya? Anda. Saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. 80 juta hilang. Gadis kecil. Tahukah Anda siapa Tuan Muda Liang? Grup Liang. Presiden saat ini. Saya tidak peduli siapa dia. Kurang dari 10 juta orang. Tidak ada diskusi lebih lanjut yang akan diadakan. 80 juta. Saya membelinya. Setelah menandatangani kontrak, uang ditransfer ke rekening saya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Setelah menandatangani kontrak, uang ditransfer ke rekening saya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Ayah, bagaimana? Apakah Anda memilih batu yang bagus? Batu yang bagus. Senior itu baru saja mengambil batu. Dijual seharga 80 juta. Apa? 80 juta. Mengapa saya berbohong kepada Anda?
Hanya membual. Kecuali batu giok tipe kaca. Berapa nilai energi batu mentah? 80 juta. Ini benar-benar mengejutkan. Ini jenis kaca. Dan bahkan membawa sentuhan hijau zamrud. Dan bahkan membawa ying. Ah. Sungguh. Donglin. Anda benar-benar membuka satu jenis kaca zamrud. Dijual seharga 80 juta. Itu hanya keberuntungan. Oh wow. Di sini. Jika Anda tidak percaya padaku, tonton saja. Sungguh. Gadis. Anda memiliki mata yang tajam. Wawasan macam apa itu? Jenis kaca zamrud. 1 dari 10.000. Keberuntungan murni. Seorang pemula yang sembrono. Wawasan apa yang ada? Wawasan macam apa itu? Jenis kaca zamrud. Langka dalam 10.000. Keberuntungan murni. Seorang pemula yang sembrono. Wawasan apa yang ada? Tuan Liu benar. Itu benar-benar keberuntungan. Saya awalnya berencana untuk mendapatkan hanya 10 atau 20 juta. Tanpa diduga, mereka menemukan produk jenis kaca. Keberuntungan juga masalah keterampilan. Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Ayah. Bukankah kamu membawa tuannya? Mengapa saya tidak memilih batu yang bagus untuk Anda? Anak Anda. Jangan bicara omong kosong. Bos Ling. Ada batu bagus di sana. Pria ini memiliki mata yang tajam. Batu ini berasal dari Myanmar. Batu giok es tinggi dibawa kembali. Transparansi. Hanya sedikit lebih buruk dari varietas tipe kaca. Tak ternilai harganya. Anda mengatakan es tinggi hanyalah tipe es tinggi. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Lihat jenis air ini. Banyak kaki. Transparansi tidak lebih baik dari kaca. Hanya sedikit lagi. Dan itu bukan gaobing. Bahkan jika itu bukan tipe es tinggi. Ini jelas jenis es yang cukup bagus. Saya tidak berteriak untuk harga palsu. Ambil 800.000. Saya. Hanya 300.000. Bos Ling. Ini adalah hal yang baik. Bos. Bisakah Anda memiliki lebih sedikit? Berkurang 50.000. 750,000. 750,000. Itu terlalu tinggi. Saya juga tidak bisa membelinya. Jangan khawatir. Giok tipe es di sini. Setidaknya bernilai 6 atau 7 juta. Ayah. Saya berhutang kepada senior sebelumnya. Saya masih belum membayar kembali 100.000 yuan. Mereka telah menghasilkan uang. Mari kita lunasi semuanya. Paman Ling ingin menggunakan uang. Saya akan meminjam. Namun, batu ini tidak terlalu baik. Ah. Bahan jendela hanyalah sedikit batu giok di permukaan. Itu penuh dengan puing-puing batu. Membelinya berarti pasti kehilangan uang. Apa yang Anda tahu? Batu ini mengandung es. Saya telah menonton selama beberapa dekade. Kesalahan masih bisa terjadi. Bahan penutup kepala ini dapat menghasilkan sesuatu. Tutupi kepala Anda dengan umpan. Dari 10 yuan, 11 yuan bukan apa-apa. Anda meninggalkan bahan jendela dan tidak menginginkannya, tapi bersikeras menutupi materi tersebut. Apakah Anda gila? Tuan Liu. Bagaimana Anda bisa mengutuk orang? Senior barusan. Jenis kaca diproduksi dengan menutupi kepala. Dijual seharga 80 juta. Itu hanya keberuntungan. Dia beruntung setiap saat. Jangan membungkuk ke tingkat anak-anak. Anak-anak. Dia bukan anak kecil. Dia hanya tidak ingin meminjam uang. Dan membeli bahan penutup kepala. Dia tidak perlu meminjam ratusan ribu. Dia hanya takut Anda tidak akan bisa membayar kembali uangnya. Paman Ling. Saya tidak bermaksud itu. Saya hanya khawatir Anda akan kalah membeli batu ini. Apa? Anda mengatakan Anda kalah. Saya telah mengamati batu selama beberapa dekade. Apakah aku benar-benar tidak sebaik kamu, seorang gadis kecil? Paman Ling menginginkan uang. Saya akan meminjam. Tidak sebagus itu. Bawa beberapa potong penutup kepala. Tidak mahal. Tidak perlu. Tutupi kepala Anda dengan umpan. Ini murni pemborosan uang. Tuan Liu benar. Tidak perlu menyia-nyiakannya. Tian Sui. Saya sudah mengenal pria ini sejak lama. Aku belum memberimu apapun sama sekali. Tidak sebagus itu. Bagaimana kalau memberimu batu? Tidak perlu senior. Anda sudah cukup membantu saya. Aku tidak bisa menerima hadiah lagi darimu. Bagaimana? Kamu sangat meremehkanku. Saya tidak bermaksud itu. Bagaimana dengan yang ini? Senior. Anda tidak perlu memberi saya hadiah. Bos. Berapa harga yang satu ini? 3.000, 3 gan. Terima kasih, senior. Baiklah. Tian Sui. Mengapa Anda memegangnya selama ini? Biarkan di sana. Oh. Baiklah.
sebelumnya. Dan masih menghasilkan 80 juta. Berikan hadiah, kirim saja sepotong batu pecah. Bos Ling. Putri Anda adalah teman sekelas. Dia juga bukan orang yang murah hati. Apa salahnya memberi batu? Saya sebenarnya sangat menyukai batu ini. Bos, potong terbuka. Jangan terburu-buru. Izinkan saya menggambar untuknya. Potong di sini. Jangan melukai batu giok di dalamnya. Jangan khawatir, kami sangat stabil. Ini. Potongan pertama. Tidak apa, lanjutkan. Ini. Potongan pertama. Tidak apa-apa, lanjutkan. Ini. Sudah berakhir. Di mana-mana. Ayah. Apakah Anda baik-baik saja? Ini semua uang kita. Ayah. Tidak apa-apa, kami akan mencari tahu sesuatu lagi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Paman Ling. Yan Sui masih memiliki batu yang belum dibuka. Jendela dibuka. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan apapun darinya. Ini adalah penutup untuk kepala. Hal-hal baik apa yang mungkin bisa dihasilkannya? Ayah. Tidak apa-apa, kami akan mencari tahu sesuatu lagi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Paman Ling. Yan Sui masih memiliki batu yang belum dibuka. Jendela dibuka. Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan apapun darinya. Ini adalah penutup untuk kepala. Hal-hal baik apa yang mungkin bisa dihasilkannya? Bawa pulang. Perlakukan saja sebagai kenang-kenangan. Batu ini tidak besar. Potong terbuka. Tidak butuh waktu lama. Anda harus terbuka. Buka saja. Potong di sepanjang garis tengah. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Namun tidak ada batu giok yang dihasilkan saat dibuka. Itu bukan salahku. Baiklah. Bos Ling. Ini adalah bahan untuk membuka jendela. Tak satu pun dari mereka telah dibuka. Giok ini menutupi kepala. Giok ini menutupi kepala. Harapan apa yang mungkin ada? Yo, ada air. Ayah, apakah benar-benar ada air? Ada air. Ini area yang cukup luas. Bukan spesies air biasa. Itu adalah gaobing. Ini benar-benar jenis es. Mendapat benih es. Ini. Bagaimana mungkin? Anda tidak sabar. Kita tidak bisa mengeluarkannya, bukan? Buka sisi lain. Ada air di sini juga, reflektif di jahitan celah. Bos Ling. Sisi ini juga gaobing. Gaobing, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak ada retakan. Seluruh permukaan tertutup. Ayah, kita tidak perlu khawatir lagi. Salju tipis. Kami akan menjadi kaya. 15 juta. Saya membeli batu ini. 16 juta. Saya membelinya. 19 juta. Saya akan membayar lebih. Tuan muda. Batu-batu sudah dipotong. 33 jin pergi dengan 12 jin. Dirilis, semuanya. Tipe kaca, dan 5 jin dari Piao Cui, Kingfisher mengambang. Tidak ada kerugian. Itu hanya sedikit kurang dari yang diharapkan. Sedikit kecewa. Saya sudah menebaknya. Anda bisa menebaknya. Jika tidak, dia tidak berani memotong kedua sisi itu. Maksudmu? Dia sudah lama tahu tidak ada air di kedua sisi. Apalagi itu? Tapi itu masih belum dipotong. Bagaimana dia tahu? Dia memotong total 2 batu. Adalah sejenis kaca. Adalah spesies es dataran tinggi. Kedua bagian tersebut adalah air biji tingkat atas. Keberuntungan itu terlalu bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya keberuntungan? Anda ingin merekrutnya. Sejak keluarga Suruntuh. Penilai kami. Sebagian besar diburu oleh keluarga Zhao. Zhao Bosiu mengundang Raja Batu Burma, menguasai mata telapak tangan. Jika pada pertemuan pertukaran ini, dan kemudian keluarga Zhao, jika Anda ingin mencuri sorotan, kami tidak bisa mendapatkannya. Hak agen Giok Jinling. Jadi, Anda ingin merekrutnya. Orang yang cakap. Mengapa tidak merekrut? Ayo pergi. Pergi dan cobalah. Nona Dong. Kami bertemu lagi. Liang Xiao. Dong Lin. Dia mengenal Tuan Muda Liang. Saya juga tidak tahu. Nona Dong. Hari ini di tempat kejadian, saya membeli total 2 batu. Semuanya menghasilkan batu giok berkualitas tinggi.
Nona Dong, wawasan Anda. Itu benar-benar luar biasa. Anda pasti bercanda. Itu hanya keberuntungan. Saya tidak akan menyebutnya penglihatan yang tajam. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tapi saya tidak tahu Nona Dong. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Kerja sama. Donglin. Tuan Muda Liang ingin bekerja sama dengan Anda. Aku sudah memberitahumu segalanya. Membeli batu sendiri adalah tentang keberuntungan. Tapi dia tidak membantu orang lain. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan batu. Tuan Muda Liang sedang mencariku. Saya khawatir itu salah. Nona Dong, tidak perlu rendah hati. Saya percaya Nona Dong. Paman Ling. Bukan apa-apa. Mari kita kembali. Nona Dong. Kerja sama kami. Maaf tentang itu. Saya memiliki bakat terbatas dan pembelajaran terbatas berbicara dengan Yushi. Dan saya belum menelitinya. Saya tidak berani menyesatkan Tuan Muda Liang dan masih meminta Tuan Muda Liang tolong undang orang lain untuk menjadi terampil. Ayo pergi. Nona Dong. Saya tahu Anda harus mengerti batu giok. Maaf tentang itu. Saya memiliki bakat terbatas dan pembelajaran terbatas berbicara dengan Yushi. Dan saya belum menelitinya. Saya tidak berani menyesatkan Tuan Muda Liang dan masih meminta Tuan Muda Liang tolong undang orang lain untuk menjadi terampil. Ayo pergi. Nona Dong. Saya tahu Anda harus mengerti batu giok. Saya tidak meminta lebih banyak. Bisakah Anda membantu saya melihat berapa banyak batu yang ada? Saya hanya berharap ketika saya membutuhkannya. Bisakah Anda memberi saya bimbingan? Apa yang Anda butuhkan? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Liang Xiao. Saya benar-benar tidak mengerti batu giok. Ayo pergi. Nona Dong. Periksa profil Nona Dong. Iya, Liang Xiao. Ayo pergi. Ini bukan sekolah kami. Ketua OSIS, Dong? Lama tidak bertemu. Ketua Dong. Senior. Tenang. Zhao Bosiu. Apa yang Anda lakukan di sini? TCH. Pangeran Zhao. Dia adalah wakil manajer umum Zhao Group. Dan kali ini, penyelenggara konferensi batu giok. Pertanyaan wanita ini. Ini sebenarnya cukup menarik. Senior, ayo pergi. Itu terlalu sial. Jarang bertemu dengan teman sekelas lama dari sekolah. Anda tidak bisa terburu-buru pergi. Kita harus mengejar ketinggalan. Senior. Anda. Pangeran Zhao. Lama tidak bertemu. Senior, ayo pergi. Itu terlalu sial. Jarang bertemu dengan teman sekelas lama dari sekolah. Anda tidak bisa terburu-buru pergi. Kita harus mengejar ketinggalan. Senior. Anda. Pangeran Zhao. Lama tidak bertemu. Apa itu? Mengenang masa lalu. Bukankah jabat tangan adalah etiket dasar? Donglin. Kupikir kamu setengah tahun yang lalu diusir dari sekolah. Bersembunyi di sudut dan menangis. Tanpa diduga. Anda telah mendapatkan banyak keberanian. Kesulitan benar-benar membantu orang tumbuh. Saya harus berterima kasih juga. Bagaimana dengan perawatan yang dirawat senior saya saat itu? Tamu terhormat. Pameran Raja Batu ini. Pemberian tip akan segera dimulai. Silakan bergerak lebih dekat ke tribun. Donglin. Pertama kali Anda menghindarinya, itu adalah keberuntungan. Kedua kalinya. Tapi keberuntungan tidak sebaik itu lagi. Coba saja dan Anda akan melihat. Senior. Mari kita menuju ke tribun. Ayo pergi. Mari kita lihat seperti apa Raja Batu. Tamu terhormat. Pameran Raja Batu ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Nanhai, oleh Grup Zhao, Grup Liang, berpartisipasi bersama. 15 batu mentah dipamerkan kali ini. Semuanya berasal dari sini. Keluarga Siwang dari Myanmar, oleh Grup Liang, Grup Zhao. Masing-masing mengirim 5 orang. Pilih batu yang akan dipotong oleh Kamar Dagang Nanhai. Nilai penilaian untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Itu adalah jenis kaca benang emas. Kenapa masih ada varietas Huaking? Bagaimana ini bisa disebut Raja Batu? Semuanya, tenang saja. 15 batu mentah dipamerkan kali ini. Yang semuanya tidak konsisten di dalam dan di luar. Beberapa terlihat seperti bunga kerah biru di luar. Sebenarnya, potong hingga terbuka. Itu seperti kaca. Beberapa terlihat seperti jenis seperti kaca. Potong dan ungkapkan tipe 1000 putih. Itu juga kesenangan dari permainan ini. Ini adalah penutup untuk kepala. Itu sebenarnya hijau kekaisaran. Pameran ini menarik. Dan meminta agar keluarga Liang dan Zhao ditunjuk sebagai penilai ke platform. Menguasai matahari. Silahkan. Liang Xiao. Perut saya sakit. Saya harus pergi ke kamar mandi. Jangan terburu-buru dulu. Saya akan segera kembali. Menguasai matahari. Inilah Anda. Saya akan pergi ke kamar mandi. Jangan terburu-buru dulu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Mengapa Tuan San melarikan diri? Tuan San mengatakan dia sakit perut. Omong kosong. Dia melihat bahwa lawannya adalah Raja Batu. Tuan Yao. Dia langsung ketakutan. Tuan Muda Liang membawanya. Master penilaian sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan ini? Liang Tianlei. Penilai Anda telah pergi. Bagaimana dengan itu? Akui saja kekalahan.
Dan untuk menghindari rasa malu, Tuan San hanya sakit perut. Saya akan segera kembali. Baiklah, baik-baik saja. Anda juga tahu itu. Acara penilaian yang begitu besar. Mari kita tunggu begitu banyak orang. Apakah Anda merasa malu? Berhentilah main-main, atau Anda mengirim orang sekarang, atau hanya mengakui kekalahan. Yang itu, seperti batu giok, hak penjualan. Itu akan menjadi milik keluarga Zhao kami. Baiklah. Zhao Bosiu. Kali ini, saya mengakui kekalahan. Jangan terlalu sombong terlalu cepat. Tuan rumah. Kali ini, kompetisi, keluarga Liang kami. Tunggu. Donglin. Apa yang Anda mainkan? Apa hubungannya dengan Anda? Mengapa ini bukan tentang saya? Saya adalah penilai yang disewa Liang Xiao. Tuan San tidak hadir. Saya akan naik ke atas panggung untuk menilai harta karunnya. Apakah ada masalah? Berhentilah main-main. Anda adalah seorang siswa. Apa yang Anda ketahui tentang menilai harta karun? Cepat umumkan hasilnya. Tunggu. Donglin. Apa yang Anda mainkan? Apa hubungannya dengan Anda? Mengapa ini bukan tentang saya? Saya adalah penilai yang disewa Liang Xiao. Tuan San tidak hadir. Saya akan naik ke atas panggung untuk menilai harta karunnya. Apakah ada masalah? Berhentilah main-main. Anda adalah seorang siswa. Apa yang Anda ketahui tentang menilai harta karun? Cepat umumkan hasilnya. Tunggu. Zhao Bosiu. Tuan Dong adalah orang yang saya pekerjakan. Tuan San tidak hadir. Jadi saya memintanya untuk menilai harta saya. Liang Tianlei. Apakah Anda yakin ingin mengundangnya? Saya bisa mengundang siapapun yang saya inginkan. Ini bukan urusan Anda. Bagus. Karena itu masalahnya. Anda tidak ingin kalah dalam permainan dengan bermartabat. Ayo temukan badut untuk ditertawakan. Maka saya tidak keberatan. Biarkan semua orang melihatnya. Pertunjukan yang bagus. Siapa yang akan menertawakan siapa? Siapa yang masih tidak yakin? Jangan sombong. Nona Dong. Lawannya adalah Tuan You, Raja Perjudian Batu. Apakah Anda percaya diri? Jangan khawatir. Kemenangan yang pasti. Terima kasih, Nona Dong. Seperti ini. Jika Anda menang, grup Zhao kami, ambil batu yang Anda dapatkan hari ini. Semua untuk Anda. Hari ini tidak hanya membantu Anda. Saya memiliki skor untuk diselesaikan dengan Zhao Bosiu hari ini. Itu tentang mengumpulkan beberapa minat. Hari ini tidak hanya membantu Anda. Saya memiliki skor untuk diselesaikan dengan Zhao Bosiu hari ini. Hanya sedikit minat. Kalian di Huaxia, apakah tidak ada yang tersisa? Aku akan mengirimmu seorang gadis kecil, datang dan bersaing denganku. Anda sudah setua ini dan masih berlari di sini. Saya ingin mati di sini. Apakah Anda mencoba memeras seseorang untuk itu? Sungguh gadis kecil yang berlidah tajam. Akan ada saat-saat ketika Anda menangis. Berhenti dengan omong kosong. Pilih batu-batu. Dua, 3, 4, 5. Tuan rumah. Saya telah membuat pilihan saya, tuan muda ini. Ini adalah masalah yang sangat penting. Anda tidak bisa ceroboh. Lihatlah bagaimana Tuan You membuat pilihannya. Orang tua. Saya belum membuat pilihan saya. Anda juga tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan ini? Anda tidak boleh memilih keduanya. Sebanyak 15 batu. Saya memilih 5 potong. 10 yuan sisanya semuanya untukmu. Bagaimana? Kamu gadis kecil. Pandang rendah aku. Sebanyak 15 batu. Saya memilih 5 potong. 10 yuan sisanya semuanya untukmu. Bagaimana? Kamu gadis kecil. Pandang rendah aku. Kamu adalah orang yang memandang rendah aku pertama kali. Bagaimana? Aku akan bertaruh 10 yuan denganmu seharga 5 yuan. Apakah Anda masih takut untuk bersaing? Ini adalah persaingan. Anda tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Dia adalah orang yang sombong. Tuan You, katakannya padanya. Zhao Bosiu, jangan pergi terlalu jauh. Donglin sendiri meminta masalah. Mengapa saya tidak memuaskannya? Tuan You, bagaimanapun, dia sudah memilih. Anda tidak perlu memilih sisanya. Mari kita mulai. Gadis kecil, Anda memilih tanpa melihat. Masih berani menjadi begitu sombong. Anda akan menyesalinya. Cukup bicara. Cepat dan biarkan Master Batu memotong batu itu. Saya sedang terburu-buru. Masih dalam potongan. Apakah benar-benar perlu membandingkan? Hasil pertandingan terlihat jelas. Itu adalah tuan kecil Donglin. Giok yang dipilih lebih berharga.
Jauh melampaui batu yang dipilih oleh Tuan Yao. Jadi permainan judi batu ini, Donglin yang menang. Itu tidak mungkin. Dia hanya memetik beberapa bagian. Mungkinkah semuanya hijau kekaisaran? Kalian berdua bekerja sama dengannya. Selingkuh? Ya. Pangeran Zhao, perhatikan kata-kata Anda. Kontes itu adil. Jika Anda ragu, Anda dapat bertanya, Tuan Yao, bagaimana memilih batu? Bahkan seorang anak muda pun tidak bisa membandingkan Yao sendiri. Apakah Anda menerimanya? Manfaat Liang Group sengaja menyiapkan saya. Kamu bocah kecil. Nama heroik seumur hidup Laos. Semua itu dihancurkan oleh Anda dalam pertaruhan ini. Saya akan berkata, Anda menyiapkan saya. Kamu bocah kecil. Nama heroik seumur hidup Laos. Semua itu dihancurkan oleh Anda dalam pertaruhan ini. Saya akan berkata, Anda menyiapkan saya. Zhao Bosiu. Apakah Anda hanya tidak mau kalah? Jelas, level Donglin tinggi. Jauh lebih kuat dari Tuan Yao. Dia bahkan menyebut dirinya Raja Perjudian Batu. Saya tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Zhao Bosiu. Mulai hari ini, hak penerimaan batu giok Jinling itu akan menjadi milik keluarga Liang kami. Terima kasih. Donglin. Mari kita tunggu dan lihat. Kami belum selesai. Senior, luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan Tuan Yao. Jangan bahkan melihat siapa saya. Batu giok ini itu pasti bernilai cukup banyak. Jenis es ini, benih Nuo, dan juga Imperial Green. Semua ini bertambah. Harganya setidaknya 2 miliar. Batu giok ini itu pasti bernilai cukup banyak. Jenis es ini, benih Nuo, dan juga Imperial Green. Semua ini bertambah. Harganya setidaknya 2 miliar. Selamat, Nona Dong. Semua ini adalah milikmu sekarang. Serius, Tuan Muda Liang. Itu 2 miliar. Meskipun saya juga merasakan sakit, karena saya sudah menyampaikan kata-kata saya. Anda harus menepati janji Anda, dan kemudian ada 2 miliar. Berteman seperti Nona Dong. Saya pikir itu sepadan. Yang paling penting, keluarga Liang kami telah mendapatkannya. Hak penjualan batu giok di Jinling. Akan ada banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Saya bahkan berterima kasih kepada Anda. Sama-sama. Jika Anda benar-benar menghargainya. Jadi dia mengambil batu-batu giok ini, ubah menjadi uang dan berikan kepada saya. Oke, Nona Dong. Saya akan segera menelepon ke rumah. Aku akan menyiapkan uangnya untukmu. Tian Sui, ayo pergi. Petugas Zhang. Anda sekarang. Apakah lebih mudah untuk datang? Saat ini, semua siswa sekolah dasar menggunakan layar melengkung. Dia masih menggunakan ponsel lama itu. Petugas polisi, inilah yang baru saja saya temukan di rumah. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya di sini. Saya akan membawanya kembali ke stasiun untuk pendaftaran terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda jika ada petunjuk. Petugas polisi, inilah yang baru saja saya temukan di rumah. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya di sini. Saya akan membawanya kembali ke stasiun untuk pendaftaran terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda jika ada petunjuk. Tidak apa-apa kehilangan 100.000 yuan. Tetapi dia menolak untuk menerima uang dari sumber yang tidak dikenal. Bantuan ini sangat sulit. Paman. Di mana uangnya? Uang apa? Jangan berpura-pura. Seseorang baru saja mengirimkan uang. Bagaimana Anda tahu? Jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu. Beri aku uangnya. Polisi mengambilnya. Anda. Sekarang pergi ke kantor polisi. Dapatkan uang kembali. Katakan saja. Katakan saja uang ini adalah tabungan Anda sendiri. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah properti yang tidak dikenal. Petugas yang tahu saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya memerintahkan Anda untuk pergi sekarang. Jika Anda ingin pergi, pergilah sendiri. Sayap mereka telah tumbuh kuat. Lupakan masa kecil Anda. Aku telah menyediakan makanan untukmu dan pakaian untukmu. Nenek yang menafkahi saya. Anda tahu bagaimana mendapatkan mantu Anda dan berjudi untuk mendapatkan uang. Itu membuat nenek marah. Jika aku tidak setuju untuk membiarkanmu tinggal di tempatku, dia dapat menafkahi Anda. Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Jika aku tidak setuju untuk membiarkanmu tinggal di tempatku, dia dapat menafkahi Anda.
Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Pergi. Masih belum pergi. Dan tidak pergi. Saya. Berhenti. Siapa Anda? Ayahmu. Anda juga dianggap sebagai penatua. Dia berani memukulnya. Li Jingwen. Anda benar-benar dewasa. Membawa orang luar untuk menggertak paman Anda. Anda. Dia juga pantas disebut paman. Seseorang seharusnya sudah berurusan dengan Anda sejak lama. Baiklah. Tunggu saja. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya sudah terbiasa. Tangan Anda terluka. Tidak apa-apa. Dia bergesekan dengannya ketika dia menariknya sebelumnya. Cedera ringan. Saya punya kain kasar di rumah. Izinkan saya membungkusnya untuk Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Duduk. Jingwen. Ada apa? Bagaimana keluarga Anda bisa memiliki ini? Kamera miniatur. Ini. Ini adalah pengaturan Chen Hua. Bagaimana dia bisa berani? Hubungi polisi. Kejahatan pembuatan film rahasia semacam ini. Itu cukup untuk menghukumnya setengah tahun. Lupakan saja. Bibi saya menderita diabetes. Sepupu saya baru saja mulai sekolah dasar. Jika dia tertangkap, ibu dan maka dia benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Ayahmu membantuku. Saya juga ingin membantu Anda. Pamanmu pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Ikutlah denganku. Atau, Anda juga dapat memilih untuk tidak ikut dengan saya. Seperti ini, aku akan memberimu sejumlah uang. Bagaimana dengan 100 juta? Anda bisa pindah ke kota lain dan hidup sendiri. Beri aku 100 juta. Anda gila. Rumah Anda terlalu berbahaya. Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Ikutlah denganku. Aku melindungimu. Aku akan memberimu sejumlah uang. Anda memilih. Aku akan pergi bersamamu. Tidak memilih 100 juta. Pilih untuk ikut dengan saya. Sepertinya, kamu masih cukup mempercayaiku di dalam hatimu. Tidak. Saya tidak percaya. Anda memiliki 100 juta. Saya. Kamu bahkan lebih menyebalkan daripada adikku. Ayo pergi. Mengapa kamu ada di tempatku? Nona Dong, hari ini, Mao Wei datang berkunjung. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kakak, jangan marah. Akulah yang membiarkannya masuk. Xiao Rui. Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Orang asing datang ke rumah kami. Tidak ada kesadaran akan keselamatan. Kakak, jangan terlalu dipecat. Siapa orang di sampingmu? Oh, ini Wen Wen. Mulai sekarang, dia akan tinggal di tempat kami. Ah, menginap di sini. Kakak, Anda baru saja mengatakan tidak membiarkan orang asing masuk. Tapi Anda baru saja membawanya kembali secara langsung. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Wen Wen, tidak apa-apa. Masih menolak untuk pergi. Nona Dong, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tidak yakin apakah itu akan mungkin. Izinkan saya berbicara sejenak. Bawa Wen Wen ke tempat Anda. Silakan. Apa yang kamu inginkan dariku, Nona Dong? Bakat Anda untuk perjudian batu. Dia telah melampaui Tuan Raja Batu Yao. Ayahku sangat menghargaimu. Kami berharap dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan kami. Bekerja sebagai konsultan judi giok. Nona Dong, kami tidak akan membiarkan upaya Anda sia-sia. Seperti ini. Jika Anda bergabung dengan perusahaan, memberi Anda 5% saham perusahaan. Jangan mengeluh tentang terlalu sedikit. Saya hanya memiliki 5%. Selain itu, giok yang mekar. Semua dengan 20% dari keuntungan. Aku akan memberimu komisi. Bagaimana? Tidak terlalu bagus. Nona Dong, saya menemukan Anda dan Zhao Bosiu. Ada sedikit dendam. Keluarga Zhao mereka, keluarganya besar dan perusahaannya hebat. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Nona Dong, saya menemukan Anda dan Zhao Bosiu. Ada sedikit dendam. Keluarga Zhao mereka, keluarganya besar dan perusahaannya hebat. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Grup Liang kami. Tidak takut pada mereka. Selama Anda bergabung dengan grup Liang kami. Kami adalah dukungan terkuat Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Liang. Tapi dendam saya dengan Zhao Bosiu. Saya ingin menyelesaikannya sendiri. Selain itu, saya juga tidak suka membantu orang lain dengan tugas. Saya merasakannya. Sedikit perasaan dikendalikan oleh orang lain. Sepertinya. Grup Liang kami. Saya hanya tidak memiliki keberuntungan itu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Nona Dong. Dan pergi. Saya menghasilkan uang.
Berapa banyak? Kakak, Anda. Jadi Anda benar-benar memiliki 100 juta. Dan itu 100 juta lagi. Menyesal tidak memilih 1 miliar, bukan? Tidak benar-benar. Saya percaya Anda adalah orang yang baik. Saya beruntung dan menghasilkan sedikit uang sebelumnya. Saya ingin melakukan bisnis. Dan teman dari sebelumnya. Anda tidak. Hanya menolak kerja sama mereka. Apa yang Anda dengar? Angin bertiup dan Anda mendengar sedikit. Kakak. Saya percaya pada Anda. Apapun yang Anda lakukan, saya mendukung Anda. Dia tidak bertanya apa yang akan saya lakukan. Tidak ada pertanyaan tentang bahayanya. Tapi saya tahu dia mengerti. Setengah tahun yang lalu, saya bersembunyi terlalu lama. Jika Anda tidak bisa menghindar, Anda sebaiknya mengambil kesempatan. Silakan makan. Liang Zong. Anda membeli batu mentah. Itu hanya untuk mengontrol biaya. Tapi batu giok di pasaran mahal. Itu karena pemasok. Risiko batu kasar harus ditanggung. Anda dapat membeli batu mentah sendiri. Keuntungannya tidak lebih dari membeli batu giok secara langsung. Nona Dong adalah seorang amatir. Anda dapat melihatnya dengan jelas. Perusahaan kami membeli sendiri batu mentah. Bahan giok yang dipanen. Menjual kepada Anda dengan harga di bawah harga pasar. Anda dapat menggunakan bahan giok. Langsung membuat produk jadi. Tidak diperlukan risiko. Kemampuannya dapat meminimalkan risiko. Jika Anda membeli bahan giok darinya. Kami tidak hanya tidak mengambil risiko. Dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tetapi sebagai hasilnya. Aku tidak bisa memegangnya. Liang mungkin juga berada di bawah kendalinya. Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Suatu hari Anda berhenti membayar hutang Anda. Bagaimana dengan keluarga Liang? Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Suatu hari Anda berhenti membayar hutang Anda. Bagaimana dengan keluarga Liang? Saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu hanya bisa masuk melalui aku. Saluran pembelian batu keluarga Liang dipertahankan. Anda selalu dapat memasukkan batu mentah sendiri. Seperti ini. Anda harus nyaman, bukan? Dan harganya. Dan harga pasar adalah 70%. Itu terlalu tinggi. 50%. 70%. Ini adalah keuntungan minimum. Meskipun 70% lebih rendah dari harga pasar. Tapi lebih tinggi dari yang saya harapkan. Tapi kemampuannya. Saya bisa melakukannya di keluarga Liang. Membawa gelar konsultan batu giok. 15 batu terlihat setiap tahun. Setiap unit memiliki keuntungan melebihi 100 juta yuan. Apa yang Anda katakan? Serius? Saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak saya yakini. Saya masih meremehkan Nona Dong. Anda memiliki pikiran bisnis seperti itu. Saya terkesan. Anda setuju? Setuju. Jika tidak, apakah ada cara lain? Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Nama itu dibuat seperti yang Anda katakan. Lihatlah, suka atau tidak. Pinyu Ye. Tepat. Toko ini dulu milik keluarga Su. Tapi mereka, saat renovasi selesai, ada yang tidak beres. Saya membelinya. Saya akan menjadi perusahaan Anda. 1.500 meter persegi. Masih ada 350 meter persegi yang tersisa. Saya akan menjadi gudang Anda. Di sekitar sini, semuanya adalah pedagang artefak giok. Bagian utama diberikan kepada keluarga Liang. Menjual kepala kecil kepada mereka tepat. Sabuk giok dipinggang dalam pola. Anda benar-benar tahu Feng Shui. Feng Shui apa? Itulah yang saya rasakan. Lokasinya bagus. Dan di sebelah kiri, ini adalah sungai Jinling. Sisi kanan mengarah ke pusat kota. Itu juga tepat di sebelah Shinkansen. Dan arus orang besar. Ini benar-benar lokasi yang bagus. Ngomong-ngomong, ada juga beberapa mobil untuk Anda. 2 truk. Mengangkut batu mentah. Alphard mengambil beberapa klien reguler. Rami Bentley, ambil saja klien penting. Dan Maybach. Anda bisa mengendarainya sendiri. Kehidupan orang kaya. Mereka semua sangat terkenal. Apa yang begitu terkenal? Para tuan muda dan teman-teman di ibu kota. Semua orang bermain dengan pesawat dan kapal pesiar. Saya hanya main-main. Oh benar. Kumpulan batu kasar bergaya Su dari Ban Jinling. Perusahaan menggunakannya untuk membuka bisnis. Ambil alih untuk membuat pot emas pertama Anda. Ayo pergi. Kumpulan batu kasar bergaya Su dari Ban Jinling. Perusahaan menggunakannya untuk membuka bisnis. Ambil alih untuk membuat pot emas pertama Anda. Ayo pergi. Pukuli dia sampai mati. Jatuh ke belakang. Pukuli dia sampai mati. Jatuh ke belakang. Runtuh. Runtuh. Itu berhenti hanya dalam 20 menit. Kemampuan belajar Anda cukup kuat. Bukankah karena Anda telah berada di sana selama ini? Apa yang kamu omel?
Lihat kaca spion kiri. Putar setir perlahan. Itu hampir membuat telingaku mati rasa. Ayo pergi. Donglin, saya memberitahu manajer. Anda mulai dengan menjelajahi area A. Saya pergi ke BC untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, silakan. Yo, gadis itu bereaksi begitu cepat. Bukankah itu benar? Bukankah itu benar? Sebuah batu dengan berat lebih dari 10 jin. Dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Gadis, terima kasih. Hampir membentur kakiku. Harap berhati-hati. Batu ini berat. Gadis, juga di sini untuk membeli batu mentah. Lihat apakah ada yang cocok. Saya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, baru kemudian dia memilih bagian ini. Apakah menurut Anda itu bagus juga? Bagian ini cukup bagus. Tapi saya pikir, bagian itu bahkan lebih menarik. Itu membuktikan itu terbuka. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Xiao Zhang. Ambil bagian itu. Donglin, bagaimana rasanya? Ini seperti saya bekerja untuk Anda. Jangan katakan itu. Saya menghasilkan cukup banyak uang. Anda membayar di bawah nilai pasar. Dapatkan bahan baku, jual produk jadi. Anda mendapatkan, dan tidak kurang. Bagaimana Anda bisa menjual secepat Anda? Anda dapat membuka semuanya dengan batu. Terjual habis hanya dalam beberapa menit. Mari kita jadikan objek. Butuh beberapa bulan. Ini adalah kasus sebelumnya. Jika menurut Anda sulit untuk menjual, saya bisa menjualnya kepada orang lain. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jadi keluarga yang kami masih mampu menimbun persediaan miliaran batu. Donglin. Mengingat hubungan kami. Adikmu adalah adikku. Keamanan pribadinya. Saya menjaminnya. Di pihak Lihu, saya sudah menyapa. Mulai sekarang, di dalam dan di luar sekolah, tidak ada yang menyentuh sehelai rambutnya lagi. Kakak. Baru-baru ini, guru menjadi lebih lembut. Para pemuda nakal itu, dia tidak pernah menggoda saya. Bukankah itu? Itu benar. Saya mengatur semuanya. Terima kasih, Tuan Muda Liang. Siapa namanya? Tuan Muda Liang. Dia menunjukkan rasa hormat kepada orang luar. Panggil aku Saudara Tianlei. Bro. Silakan dan panggil. Terima kasih, Saudara Tianlei. Sangat bagus. Beberapa hari yang lalu, saya sibuk bekerja sama. Aku juga tidak memberimu hadiah apapun. Hari ini, saya menebusnya. Kakak. Ambillah. Terima kasih, Saudara Tianlei. Puluhan ribu item. Tetap aman. Jangan kehilangannya. Ah. Berapa banyak tindakan yang dibutuhkan? Donglin terampil dalam komoditas. Yang ini memang cukup berharga. Donglin terampil dalam komoditas. Yang ini memang cukup berharga. Sudah larut. Anda harus kembali belajar mandiri malam terlebih dahulu. Aku akan menjemputmu nanti. Kakak, Saudara Tianlei. Saya akan kembali sekarang. Kerjasama adalah kerjasama. Jika kamu mengarahkan pandanganmu pada adikku, menyerah pada harapan itu lebih cepat. Donglin. Bawa aku, Liang Tianlei. Itu terlalu tercela. Bukankah itu? Tentu saja tidak. Saya hanya ingin memberi saudara perempuan saya gelang. Bagaimana seseorang bisa menilai pikiran seorang pria dengan pikiran picik? Bagaimana Anda bisa bertindak dengan hati picik mengukur perut seorang pria? Liang Tianlei masih muda dan kaya. Itu terlihat seperti yang ada di TV. Lai Bao. Jika Anda mengarahkan pandangan Anda pada saudara perempuan saya tidak akan pernah setuju. Bukan yang terbaik. Kemitraan kami. Jangan biarkan hal-hal sepele menghancurkan pikiran Anda. Saya akui gadis kami cantik. Tapi saya memiliki integritas. Saya punya tunangan. Saya sama sekali tidak akan benar. Keluarga pasangan menjadi sasaran. Perhatikan saat Anda memberikan barang berharga. Itu sebabnya saya salah paham. Maaf tentang itu. Anda harus percaya pada diri sendiri. Karakter mitra. Kong Yuntao, General Manager of Dadi Group. Hari ini bukan siang hari. Ditangkap di Bandara Internasional Nanhai. Alasan penangkapan masih belum jelas. Atau terkait dengan teknik tahu yang jelek. Beberapa eksekutif dipanggil. Tertangkap begitu cepat. Direktur Biro Propaganda Huaxia. Benar saja, dia bertindak tegas. Orang tua itu tampak lembut. Saya tidak menyangka dia begitu tegas. Grup Dadi mengalami masalah. Kelompok kami juga terpengaruh. Posisi Direktur Kamar Dagang Nanhai itu akan kosong. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan bersaing untuk mendapatkannya? Kong Yuntao membantu Xiao Bosiu. Tidak ada yang melawan Anda untuk itu. Ini baik untuk Anda. Tapi saya tidak punya hak untuk bersaing. Tapi itu tetap tidak jatuh ke tangan Zhao Shimeli. Maaf, saya tidak bermaksud. Li Jingwen.
Canggung. Oh sayang. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Canggung. HMPH. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Hahaha. Maaf, semuanya, kesalahan karyawan. Untuk semua orang, membawa masalah bagi Anda. Hahaha. Dia tidak bermaksud. Dan dia sudah meminta maaf. Jangan terus gigih. Liang Xiao. Liang Xiao. Apa yang terjadi? Itu dia. Gula darah rendah dan tidak memegang barang dengan benar. Dia bahkan menghancurkan anggurnya. Hipoglikemia. Maaf, supervisor, saya sedikit pusing barusan. Saya ingin meminta izin Anda. Tapi, mengundang Anda, itu untuk Anda datang bekerja. Apakah Anda datang ke sini untuk mengendur? Siapa yang melakukannya? Anda mencubitnya. Saya melihatnya. Kesehatan mental buruk. Hehe, berikan padanya. Tetap waspada. Oh sayang. Saya tidak berpikir Anda juga terlihat terlalu bersemangat. Hanya untuk menyegarkan diri Anda juga. Anda berani menyentuhnya. Ini adalah karyawan Anda. Pengawas Li. Anda berani menyentuhnya. Ini adalah karyawan Anda. Pengawas Li. Saya ingat perusahaan kami. Kepemimpinan tidak diperbolehkan menghukum karyawan secara fisik. Manajer San. Anda tahu sifat hukuman fisik karyawan. Kemasi barang-barang Anda. Tidak ada lagi besok. Ini dia, teman Anda. Tidak bisakah kamu tahu? Saya benar-benar minta maaf. Maaf, tidak baik. Apakah masih sakit? Tidak sakit lagi. Saya mewakili restoran kami. Minta maaf padanya. 20.000 yuan ini sedikit pemikiran. Siapa yang peduli dengan 20.000 yuan Anda? Jingwen. Jangan membuat diri Anda salah di masa depan. Ikuti aku, SIS. Terima kasih. Kami adalah satu keluarga. Tidak perlu berterima kasih padaku. Halo. Saya Donglin. Ini Anda. Nona Dong, yang sebelumnya membeli pakaian. Anda adalah Bos Su. Nama saya Sumanting. Saya di sini untuk wawancara hari ini, tanpa diduga. Anda adalah pewawancara. Sungguh kebetulan. Duduk. Sungguh kebetulan. Duduk. Sebelum Nona Su. Bukankah itu toko pakaian? Mengapa Anda berpikir untuk beralih industri? Toko pakaian saya sudah lama ditutup. Saya bukan Fumisu lagi. Sayang sekali. Sejauh yang saya tahu, toko itu telah buka selama beberapa tahun. Bisnis juga bagus. Mengapa tidak melanjutkan? Karena terlalu banyak utang luar negeri kepada bank, jadi itu diambil. Kamu masih sangat muda. Berhutang begitu banyak. Menghela nafas. Ini adalah resume pribadi saya. Ini berisi pengalaman kerja saya. Universitas Cambridge. Doktor Administrasi Bisnis. Wakil Presiden Grup Su. Grup Su ini adalah Grup Su. Itu baru saja bangkrut selama lebih dari setengah tahun. Adalah penduduk asli Jinling. Kurasa aku belum lupa sekarang. Nama keluarga Anda adalah Su, wakil presiden lagi. Mungkinkah saya satu-satunya putri Su Shuping? Anda tidak bercanda, bukan? Setengah tahun yang lalu. Su Grup baru saja bangkrut. Saya sedang menangani urusan pada saat itu. Beritanya masih keluar. Anda dapat mencarinya. Anda dulu adalah wakil presiden. Mengapa dia membuka toko pakaian? Saya adalah pribadi. Saya lebih suka mode saat menjabat. Jadi saya dengan santai membuka dua toko. Ketika grup itu bangkrut sebelumnya. Jadi kami akan mengelolanya untuk sementara. Nanti. Toko pakaian diambil. Jadi saya mulai mencari pekerjaan dengan pendidikan dan pengalaman Anda. Go public tidak masalah. Mengapa Guild datang ke kuil kecilku? Sebuah perusahaan besar di Jinling. Tidak pernah ada kekurangan bakat. Tidak ada posisi yang cocok untukku. Ada begitu banyak perusahaan besar di Cina, bahkan perusahaan asing. Pengobatannya pasti tidak akan buruk. Menghela nafas. Saya berhutang terlalu banyak kepada bank. Jadi, kebebasan pribadi dibatasi. Dan tidak dapat meninggalkan negara itu. Dia juga tidak bisa meninggalkan Jinling terlalu lama. Posisi yang diinginkan. Dia adalah manajer umum. Jadi perusahaan saya sekarang, posisi tertinggi adalah general manager. Ini dia. Apa yang harus saya lakukan? Duduk dan menghitung uang. Bukankah itu hal yang baik? Saya tidak berharap Anda cukup percaya diri. Jika saja aku bisa benar-benar melaksanya. Menghitung uang tanpa riang.
Manajer umum juga dapat memberikannya kepada Anda, tapi tidak sekarang. Itu hanya bisa menjadi wakil presiden. Apa maksudmu? Saya lulus wawancara. Wawancara oke. Tapi yang ini. Toko fisik tipe gajinya teknis inti dan dapat direvisi. Anda menginginkan gaji bulanan 300,000 RMB. Tambahkan 1% saham perusahaan. Perusahaan baru saja memulai. Saya tidak mampu membelinya. Menghela nafas. Setiap bulan. Dan harus mengembalikan 200.000. Bagaimana dengan ini? Berikan kepada Anda setiap bulan 250,000 gaji. Tidak ada saham. Anda mendapatkan masa percobaan 6 bulan jika dilakukan dengan baik. Saya menyetujui semua ketentuan Anda. Baiklah. Terima kasih. Selamat datang di Ipin Jade Industry. Selamat bekerja sama. Selamat datang di Ipin Jade Industry. Selamat bekerja sama. Saya akan menyerahkan rekrutan kepada Anda. Anda belum melupakan persyaratan rekrutmen, bukan? Tuan Dong diyakinkan. Saya memposting pengumuman pekerjaan sore ini. Baiklah, jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya kapan saja. Baiklah. Dongzong, ruangan sudah dirapikan. Furnitur dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin memeriksa? Tidak perlu. Saya percaya Anda untuk menangani berbagai hal. Ngomong-ngomong, saudara Zhang, kata Anda. Bantu saya menemukan bar. Lokasi strategis. Anda dapat segera mulai bekerja. Semakin cepat, semakin baik. Serahkan saja padaku. Besok, saya pasti akan memberi Anda pesan. Hidangan ini. Baunya luar biasa. Harum. Anda hanya makan lebih banyak. Hari ini adalah langkah. Mari kita minum beberapa minuman. Bersulang. Semoga perusahaan saya mendapat pembukaan yang luar biasa. Hasilkan banyak uang. Maka saya berharap Anda dan Xiaowen baik-baik saja dan mencapai kesuksesan akademik. Bersulang. Silakan makan. Donglin. Apa yang Anda lakukan di sini? Pangeran Zhao. Kapan dia beralih menjadi pengasuh? Sangat khawatir dengan jadwal saya. Aku tidak mengundangmu. Saya hanya berpikir. Anda tidak cocok untuk tinggal di sini. Donglin adalah mitra Liang Group kami. Saya mengundang Anda. Oh sayang. Anda. Tuan Muda Liang. Tempat ini. Hal-hal tidak damai. Ubah langit. Biarkan tuan rumah beristirahat sejenak. Tuan Muda, aku akan menghapusnya untukmu. Tersesat. Saudara Tianlei. Ming Rui, Anda juga di sini. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini Su Ming Rui. Putra kedua dari grup Sheng Huang. Ini Donglin, pasangan saya. Halo, Saudari Lin. Anda benar-benar mengesankan barusan. Anda mengenal saya. Lebih dari sekadar kenalan. Kamu baru saja membuat Xiao Buxiu jijik, bukan? Saya melihatnya sepanjang waktu di seluruh kota Jinling. Saya tidak dapat menemukan yang kedua. Seseorang bahkan lebih mampu dari Anda. Dia memiliki dendam terhadap Xiao Buxiu. Itu masuk akal. Saat itu, dia ingin mengejar saudara perempuan saya di bar. Awalnya saya ingin mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Hasilnya. Sebaliknya, bawahannya, dia memberinya pukulan. Jangan marah. Semuanya ada di masa lalu. Menghela nafas. Donglin, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman baru. Yoi. Donglin. Lama tidak bertemu. Yang si siswa. Anda saling mengenal. Teman sekelas perguruan tinggi, pewaris grup Yang. Itu teman sekelasmu di perguruan tinggi. Mengapa Anda tidak pernah mengatakan itu? Hanya teman sekelas. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saudara Tianlei, datang ke sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Anda, bagaimana dia bisa datang ke acara seperti ini? Kemana saya akan pergi? Mereka masih perlu melapor kepada Anda. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya penasaran. Bagaimana Anda mengenal Liang Tianlei? HMPH. Saudara Tianlei. Jam tangan ini, tapi ini edisi terbatas favorit Anda. Anda benar-benar bersedia melepaskannya, bersedia menyerahkan pantatku. Tidak ada yang lain padanya. Menghela nafas, berlawanan dengan Li Zhaotang. Itu adalah pemilik muda Jianye Group. Dia adalah teman sekelas dengan putra Raja Judi. Dia bekerja sebagai dealer di Aocheng. Siapa orang-orang ini? Dia, seorang tuan muda dari luar kota. Dialah yang memimpin jalan. Yoi. Dan tidak menyebabkan gangguan. Tempat ini bukan untuk Anda. Ayo pergi.
Saya ingin tinggal di sini. Tuan Muda Jinling. Hanya itu yang dia katakan. Kehilangan segalanya. Li Xiao adalah penjudi yang tangguh. Aku tidak berani mempermalukan diriku sendiri. Xiao Bosiu. Anda berasal dari Jinling. Anda benar-benar membantu orang luar untuk memeras diri Anda. Saya sadar diri. Tidak seperti beberapa orang. Siapa yang Anda sebut keras kepala, setidaknya kami berani berbicara. Anda. Tabel ini. 17 juta. Namun, saya menekan Li Xiao. Jika Anda menang, saya mampu untuk kalah. Anda. Su Mingrui menjadi tenang. Saudari Lin, saya tidak bisa menelan kemarahan ini. Biarkan saya melakukannya. Jika Anda menang, tabel ini milik Anda. Saya mampu untuk kalah. Anda. Su Mingrui menjadi tenang. Saudari Lin, saya tidak bisa menelan kemarahan ini. Biarkan saya melakukannya. Ini Sister Lin. Teman saya. Saudari Lin. Li Zhaotang baru saja memenangkan 7 ronde berturut-turut Xiao Bosiu, dan mereka bahkan membantu orang luar menekan kita. Ini. Apakah Anda yakin bisa memenangkan putaran? Tidak. Maka jangan katakan apa-apa. Dong Lin. Anda bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan warna. HMPH, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Saya berkata Xiao Bosiu. Anda membantu orang luar di sini. Mari kita lupakan saja tentang lari. Anda masih memiliki keberanian untuk tersenyum. Nona Dong, apakah Anda ingin bergabung? Menurut aturan, ambil chip terlebih dahulu. Saya pergi. Saya baru saja kehilangan Liontin Giok yang diberikan ibu saya. Apakah Anda masih memiliki chip? Kehilangan segalanya. Tidak ada chip sama sekali. Tersesat saja. Siapa bilang tidak? Apa yang Anda lakukan? Yang ini. Apa yang Anda lakukan? Li Xiao. Saya pikir, aturan dapat diubah. Bagaimana Nona Dong ingin mengubahnya? Anda bertaruh pada warnanya. Saya kira ukurannya. Tebak 5 putaran berturut-turut. Mencapai kesuksesan penuh. Saya menang. Kalah sekali. Saya mengakui kekalahan. Jika semuanya menang. Semua yang ada di atas meja adalah milikku. Jika saya kalah. Gelang ini milikmu. 5 kali berturut-turut sempurna. Bagaimana mungkin? Saudari Lin, Anda gila. Jangan khawatir, saya percaya diri. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Nona Dong. Besar. Wah. Saudari Lin luar biasa. Saudari Lin luar biasa. Kecil. Saudari Lin hanya memiringkan kepalanya. Mungkinkah mereka mendengarkan warnanya? Konyol. Anda pikir dia adalah dewa penjudi? Kecil. Saudari Lin, Anda benar-benar tahu cara mendengarkan warnanya. Ajari aku hari lain. Saudari Lin, ayo, saya tidak bisa menebak. Jika saya mendengar dengan benar. Dalam cangkir seks ini, hanya 2 potong berwarna. Warna lain. Di tangan Anda. Jika saya berteriak untuk yang kecil, saat membuka cangkir, Anda menyelipkan 6. Ini besar. Jika saya berteriak, buka cangkir, ketika saya melakukannya, Anda menyelinap pergi. Saat membuka cangkir, Anda menyelipkan 6. Ini besar. Jika saya berteriak, buka cangkir, ketika saya melakukannya, Anda menyelinap pergi. Itu hanya kecil. Bagaimana saya bisa menebaknya? Saudari Lin, pendengarannya luar biasa. Saya mengakui kekalahan. Luar biasa. Saya baru saja berkeringat. Saudari Lin, ini. Anda memenangkan semuanya. Semuanya, ambil kembali barang-barang Anda. Seorang pria tidak mengambil dari apa yang diinginkan orang lain. Saya awalnya di sini untuk membantu semua orang menang kembali. Itu sebabnya saya bertaruh. Kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Hehehe. Saudari Lin mulia dan benar. Dia benar-benar pria terhormat. Dong Lin. Apa maksudmu? Pangeran Zhao. Anda mengambil barang-barang saya. Dia bahkan bertanya kepada saya apa yang dia maksud. Anda mengatakannya. Pangeran Zhao. Anda mengambil barang-barang saya. Dia bahkan bertanya kepada saya apa yang dia maksud. Anda mengatakannya. Jika Anda menang, maka kembalikan kepada pemiliknya. Saya mengatakan ini sendiri. Tetapi ini dikatakan kepada mereka. Mereka adalah teman-temanku. Saya membantu mereka memenangkan kembali hal-hal. Area ini. Itu adalah rampasan saya. Anda. Siapa yang baru saja berkata, menepuk dadanya? Jika saya kalah, saya akan mengakuinya. Tentu saja. Bagaimana dengan jam tangan yang harganya lebih dari 10.000 yuan? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat.
Dia tidak menepati janjinya. Itu semua berkat orang lain. HMPH, saudari Lin, Anda tidak hanya akan berjudi pada batu. Kemampuannya untuk mendengarkan dadu juga terbaik. Li Zhaotang sangat ketakutan dia menyerah. Apa? Saudari Lin, Anda masih tahu cara berjudi pada batu mentah? Tentu saja. Rumah ini. Gaya saya yang paling cocok untuk Anda. Anda harus merenovasi. Milik Anda, studi ini menyimpan buku-buku. Saya sudah mengkategorikannya untuk Anda. Xia Owen. Saya menanam mint di balkon. Pinyu Ye. Proyek cabang Jinling. Xiao Rui dan aku akan mengawasinya untukmu. Laporan pendapatan telah dikirim ke email Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia membawa industri batu giok premium, memperluas ke pasar luar negeri. Dari bahan baku batu giok, ke desain perhiasan kelas atas. Merek ini tersebar di seluruh dunia, dan apa yang mendukungnya sepanjang jalan ke depan. Justru antisipasi reuni inilah. Secara kebetulan, saya memilih desain perhiasan di perguruan tinggi. Ini adalah karya terbaru saya. Saya berencana untuk bergabung dengan perusahaan kami, program desainer muda. Saya memperoleh sertifikat analis keuangan. Mereka dapat membantu Anda mengelola aset luar negeri Anda, yayasan giok kami. Kita dapat lebih memperluas skala. Saya memperoleh sertifikat analis keuangan. Setelah itu, saya dapat membantu Anda mengelola aset luar negeri Anda, dana giok kami. Anda juga dapat meningkatkan skala. Baiklah. Setelah itu, perkebunan batu giok peringkat pertama. Ini adalah industri bersama kami. Xiao Rui. Saudara Tianlei. Apa yang membawa Anda ke sini? Xiao Rui. Saya pikir. Memberi Anda rumah. Seseorang tidak perlu menderita lagi. Tidak perlu lagi berjuang dengan keluargamu sendiri. Desain Anda akan datang nanti. Biarkan aku mengantarmu dengan aman. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaanmu. Saya akan membantu Anda berbagi beban. Berbicara tentang Xiao Rui. Maukah kamu menikah denganku? Bodoh. Ikuti saja hati Anda sendiri. Saya bersedia. Xiao Rui. Bersatu kembali dengan hormat. Bersulang untuk kebahagiaan kita yang terlambat. Hormat kepada kami. 1000 cangkir bersulang.